Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Septia Nurul Inayah, Anissa Nurul Islami, Lufi Arifah, Ela Sarifah, Lili Amanatus Sholihah, Elvi Nurhayanti, dan Rizka Amalia. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan penelitian dari kami yang berjudul Pengaruh Perkuliahan Daring terhadap Pemahaman Mata Kuliah pada Mahasiswa Universitas Tidar. Baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan dengan latar belakang masalah. Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan berasal dari Wuhan atau Cina. Karena penyakit tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan pembelajaran daring atau online untuk memperlambat penyebaran COVID-19 dan sekaligus memastikan bahwa aktivitas pembelajaran tetap berlangsung meskipun dalam kondisi pandemi. Dari keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri yang dikeluarkan pada 15 Juni 2020 memutuskan bahwa tahun ajaran baru 2020 atau 2021 pada daerah di zona kuning, oranye, dan merah tetap dilaksanakan pembelajaran secara SVH. Berbagai perguruan tinggi termasuk Universitas Tidar mengeluarkan beberapa surat edaran terkait hal ini. Berdasarkan surat edaran tersebut, kegiatan pembelajaran akan dilakukan dari rumah melalui aplikasi Learning Universitas Tidar atau ELITA Untidar atau media online lainnya. Pandemi COVID-19 mendesak pengujian pendidikan secara daring, hampir yang belum pernah dilakukan secara serentak sebelumnya bagi semua elemen pendidikan yakni peserta didik, pendidik hingga orang tua. Menurut Hadisi atau Muna, pembelajaran secara daring akan mengakibatkan kurangnya interaksi antara guru dan siswa antar siswa itu sendiri. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diketahui identifikasi masalah terkait dengan kendala yang dialami mahasiswa Universitas Tidar saat melakukan pembelajaran secara daring di era pandemi COVID-19. Kendala yang dialami masing-masing mahasiswa yang berbeda-beda. Mereka dimiliki kesulitan serta kemampuan mengatasi permasalahan tersebut berbeda pula. Begitu juga latar belakang, kemampuan cara berpikir, cara pandang, pemahaman serta sikap mereka tentang kendala yang dialaminya memiliki respon yang berbeda. Batasan masalah. Berikut batasan masalah dalam proposal mengenai pengaruh perkuliahan daring terhadap pemahaman mata kuliah pada mahasiswa Universitas Tidar. 1. Subjek masalah. Subjek penelitian adalah mahasiswa Universitas Tidar Magelang. 2. Objek masalah. Objek dari penelitian ini adalah pengaruh perkuliahan daring terhadap pemahaman mata kuliah. 3. Parameter. 1. Hasil rata-rata terhadap kuesioner yang dilakukan yang memuat pemahaman mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan dosen. Kendala yang dialami oleh mahasiswa mengenai beberapa hal atau mata kuliah yang paling sulit. 4. Pendapat mengenai mata kuliah yang berbasis praktikum serta kendala yang sedang terjadi. 2. Hasil rata-rata pendapat mahasiswa mengenai media yang paling efektif untuk perkuliahan daring dan pendapat mengenai pelaksanaan dengan baik dan tidaknya seluruh kegiatan pembelajaran selama masa pandemi. 3. Hasil rata-rata syarat yang diberikan oleh mahasiswa Universitas Tidar terhadap sistem perkuliahan di Universitas Tidar.
Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh perkuliahan daring terhadap pemahaman materi yang disampaikan oleh dosen setiap mata kuliah pada mahasiswa Universitas Tidar. Yang kedua, adakah kesulitan dalam memahami materi di setiap mata kuliah pada mahasiswa Universitas Tidar? Selanjutnya, adakah mata kuliah yang sulit untuk dipahami saat perkuliahan daring pada mahasiswa Universitas Tidar? Yang keempat, adakah kendala yang dialami pada mata kuliah praktikum pada mahasiswa Universitas Tidar? Yang kelima, bagaimana pengaruh perkuliahan daring terhadap prestasi belajar pada mahasiswa Universitas Tidar? Dan yang keenam yaitu, apakah media yang paling efektif untuk perkuliahan daring pada mahasiswa Universitas Tidar? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh perkuliahan daring terhadap pemahaman materi yang disampaikan dosen pada mahasiswa Universitas Tidar. Yang kedua, memahami kesulitan mahasiswa Universitas Tidar dalam menerima materi. Yang ketiga, mengetahui mata kuliah yang sulit dipahami saat perkuliahan daring pada mahasiswa Universitas Tidar. Yang keempat, mengetahui kendala yang terjadi pada mata kuliah praktikum pada mahasiswa Universitas Tidar. Yang kelima, mengetahui pengaruh perkuliahan daring terhadap prestasi mahasiswa Universitas Tidar. Dan yang keenam, mengetahui media pembelajaran yang dianggap paling efektif oleh mahasiswa Universitas Tidar untuk perkuliahan daring. Kemudian, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian yang dilakukan di antaranya, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi siswa sehingga dapat dikembangkan secara optimal dan sebagai bahan referensi untuk menggunakan metode mengajar. Sedangkan bagi dosen, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan guru dalam proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan kesan pada pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. Sedangkan bagi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengetahui sejauh mana keefektifan belajar daring. Dan yang selanjutnya yaitu bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mengenai kondisi pendidikan saat era pandemi COVID-19 untuk dilanjutkan penelitian selanjutnya. Yang kedua, ada tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Tinjauan pustaka. Menurut Siahan, penyakit coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2. Menurut Syarifuddin, pembelajaran daring atau online learning merupakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan internet sebagai tempat menyalurkan ilmu pengetahuan. Bentuk pembelajaran seperti ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terikat waktu dan tanpa harus bertatap muka. Kami melakukan penelitian terkait efek yang disebabkan oleh pandemi ini terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang menempuh pendidikan di Universitas Tidar. Penelitian yang kami lakukan adalah penelitian survei. Penelitian survei merupakan salah satu metode terbaik yang tersedia bagi para peneliti sosial yang tertarik untuk mengumpulkan data guna menjelaskan suatu populasi yang terlalu besar untuk diamati secara langsung. Pengambilan data untuk penelitian ini diperoleh melalui media Google Form. Google Formulir atau yang biasa disebut dengan Google Form adalah salah satu fitur Google yang bertujuan memudahkan penggunanya membuat suatu survei atau formulir melalui internet. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Setelah terjadinya pandemi COVID-19, mahasiswa universitas melakukan pembelajaran daring atau learning yang menimbulkan masalah atau kendala dalam belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar semasa pandemi tetap diberlakukan bagi siswa sekolah dasar hingga mahasiswa. Universitas Tidar diharuskan untuk tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar kepada para mahasiswa dan mahasiswi di tengah berlangsungnya pandemi ini. Pembelajaran daring dilakukan untuk mengurangi kontak fisik demi menerapkan kebijakan social distancing untuk mengurangi terjadi penyebaran virus corona.
para mahasiswa melakukan pembelajaran sehari-hari melalui aplikasi Google Meet atau Zoom dan juga website resmi yang telah disediakan oleh pihak universitas. Maka dari itu, timbulnya masalah baru di bidang belajar mengajar saat perkuliahan tentu sangat menjadi kekhawatiran bagi pengajar dan mahasiswa. Adanya bermacam-macam kendala yang sering terjadi karena daerah yang berbeda-beda tertentu membuat jalannya perkuliahan tidak seefektif pada masa offline. Bab 3. Metode penelitian. 3.1. Desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan rancangan survei kuantitatif, deskriptif, dan analitis dengan pengolahan data melalui Google Form. Penelitian survei adalah penelitian yang tidak memberikan perlakuan apapun kepada responden, hanya dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah dibakukan, seperti angket, tes, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, dilakukan metode survei yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkuliahan daring terhadap pemahaman materi yang disampaikan dosen pada mahasiswa universitas. TIDAR. 3.2 yaitu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian survei ini adalah mahasiswa Universitas Tidar Magelang yang terdiri atas perwakilan 5 fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi. Total perwakilan dari 5 fakultas di Universitas Tidar ini adalah sebanyak 80 orang. Data dan sumber data. Data adalah sekumpulan informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sesuai dengan faktor variabel yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada mahasiswa Universitas Tidar Magelang yang terdiri atas perwakilan 5 fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuesioner. Proses penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan memberikan kuesioner terhadap mahasiswa Universitas Tidar. Lokasi penelitian yaitu penelitian ini dilakukan secara online melalui Google Form. Instrumen penelitian. Penelitian survei ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 pertanyaan yang ditujukan kepada mahasiswa Universitas Tidar mengenai kendala yang dialami mahasiswa Universitas Tidar saat melaksanakan pembelajaran secara daring di era pandemi COVID-19. Pertanyaan yang disajikan berupa pertanyaan tentang pemahaman materi pembelajaran saat pembelajaran daring, kendala yang sering terjadi yang dialami masing-masing mahasiswa, kesulitan yang dialami masing-masing mahasiswa, media yang paling efektif dalam melaksanakan pembelajaran daring, keefektifan seluruh kegiatan pembelajaran, serta saran untuk sistem perkuliahan di Universitas Tidar. Kuesioner ini dibuat oleh kelompok tim peneliti berdasarkan pemahaman tim peneliti dan fenomena yang sering terjadi saat dilaksanakannya kegiatan perkuliahan secara daring di era pandemi COVID-19. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data atau data collection technique. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Itu menurut Sugiono tahun 2011. Kuesioner dari peneliti yang disebar secara online tersebut ditujukan kepada mahasiswa Universitas Tidar Magelang dengan total responden sebanyak 80 mahasiswa. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data atau data analysis technique. Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif, data yang didapatkan berasal dari berbagai sumber data yang dikumpulkan melalui berbagai macam teknik pengumpulan data.
serta dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Pengambilan data yang untuk penelitian ini diperoleh melalui Google Form. Menurut Sudaryo dan kawan-kawan, pada tahun 2019, Google Formulir atau yang bisa disebut dengan Google Form adalah salah satu fitur Google yang bertujuan untuk memudahkan penggunanya membuat suatu survei atau formulir melalui internet. Lalu kemudian di sini ada daftar pustaka dari proposal kami. Sekian, bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sebelumnya kami mau ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.